Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel WPU bersama saya Sandika Gali. Dan di video kali ini kita kembali akan membahas sebuah survei yang biasanya dilakukan oleh Stack Overflow, survei tahunan. Kalau sebelumnya ini disebutnya Stack Overflow Insight ya. Kalau sekarang ini disebutnya Stack Overflow Survey aja. Inilah survei untuk ngasih tahu teknologi-teknologi yang sedang populer atau yang banyak digunakan oleh para pengguna Stack Overflow atau developer di seluruh dunia ya teman-teman. Yang tahun lalu juga sudah pernah kita bikin videonya, nanti teman-teman bisa cek aja lewat link yang ada di deskripsi. Nanti kita bandingin nih, sekarang kira-kira teknologi apa yang paling populer, bahasa pemrograman apa yang paling populer, framework apa, terus juga bagaimana perasaan developer terhadap teknologi-teknologi tadi. Termasuk juga kita nanti lihat pendapatan atau range salary ketika kita menguasai sebuah teknologi tertentu. Ini menarik buat teman-teman yang saat ini lagi belajar tentang sebuah teknologi atau bahasa pemrograman, terus penasaran gitu ya, kira-kira bahasa yang lagi saya pelajari ini populer nggak? Kira-kira kalau misalkan menguasai bahasa tertentu, gajinya berapa ya gitu ya. Dan ini bisa kalian jadikan sebetulnya sebagai gambaran ya, walaupun kayaknya nggak terlalu akurat ya menurut saya. Nanti kenapa alasannya saya bilang nggak akurat kita lihat, tapi setidaknya teman-teman jadi punya gambaran saat ini teknologi yang sedang populer itu apa. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke websitenya. Pertama-tama kita mau lihat dulu di tulisan blog Stack Overflow ya. Mari kita kunjungi dulu blognya teman-teman ya. Nah ini dia ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, tapi rasanya sih kalau kalian developer tahu lah ya, Stack Overflow dia adalah sebuah website di mana kita bisa berdiskusi dengan para programmer lain atau tanya-tanya atau cari jawaban tentang kendala yang kita alami gitu ya. Terutama error yang sering kita alami. Kadang-kadang kita carinya lewat Google, tapi seringkali juga kita tanyanya lewat Stack Overflow. Walaupun kayaknya sekarang kita juga punya tempat bertanya lain ya, yaitu AI. Nah, tapi kita lihat ya, apakah AI masuk ke survei sekarang? Mari kita baca dulu sekilas sama-sama blognya ya. Judulnya ini menarik sekali ya. Nah, dan ini teman-teman lihat rilisnya itu 24 Juli. Berarti ini saat video ini saya buat minggu lalu ini ya. Jadi ini katanya developers ingin lebih dan lebih lagi katanya di 2024 ini. Apa sih yang diinginkan oleh developer ini? Nah, kita lihat ya. Tahun ini katanya teknologi seperti JavaScript dan PostgreSQL itu tetap paling populer. Jadi buat teman-teman yang lagi belajar JavaScript dan Postgre adalah bahasa yang tepat nih ya. Tapi juga Rust dan Markdown itu tetap dipuja gitu ya, disenengin gitu. Terus developer frustasi dengan technical debt atau utang teknis. Nah juga nanti kita lihat ya. Dan mereka tidak melihat bahwa AI itu menjadi ancaman untuk pekerjaan mereka. Nah ini menarik nih teman-teman. Nah ini lihat ya. Di bulan Mei 2024 kita membuka survei yang ke-14 ya. Survei tahunan Stack Overflow yang ke-14. Berarti ini udah dilaksanakan selama 14 tahun ya. Untuk para teknologis ya, teknologis itu orang-orang yang bergelut di dunia teknologi dan sekarang hasilnya udah ada. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Ini tadi ya, teknologi JavaScript, Postgres, nanti detailnya kita bisa lihat. Terus kita lihat di sini kayaknya recapnya ya. Blognya itu ada recapnya, jadi daripada kita lihat recapnya, mending kita langsung ke websitenya aja kali ya. Ini kayaknya semuanya ada nanti di surveinya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk websitenya. Tadi ya, ini diklik di sini ada result are in. Alamat websitenya adalah survey.stackoverflow.co/2024. Mungkin nanti kita akan bandingkan juga ya, kita buka juga dengan tahun lalu gitu, supaya nanti kelihatan ada perubahan posisi nggak gitu. Nah ini masih ada yang tahun lalu ya, jadi kalian bisa lihat juga mundur gitu. Oke, kita lihat. Sekarang yang ikut survei itu sebanyak 65.000 developer. Nah, ini kelihatannya banyak ya, tapi kayaknya ini menurut saya kurang banyak sebetulnya ya. Saya nggak tahu nih teman-teman di sini ada nggak yang mengisi surveinya, karena kemungkinan besar dari kita, termasuk saya juga ya, sering menggunakan Stack Overflow, tapi bahkan punya akunnya pun tidak. Jadi cuma minta jawaban aja ya, nggak pernah ngebantu orang jawabin pertanyaan mereka gitu ya. Nah itu juga harusnya jangan kayak gitu teman-teman. Tapi saya yakin ini nggak tahu ya, bisa dibilang mewakili atau tidak, nanti kita lihat ya. Dan ini 65.000 orang ini tersebar ke 185 negara di seluruh dunia. Negaranya apa aja? Jelas paling banyak tuh USA, Amerika ya, 18%. Dari Jerman, India, Inggris, Ukraina, Kanada, Prancis, Polandia, Belanda, dan Brazil. Ini top 10-nya. Bahkan Indonesia juga nggak ada ya. Dari 65.000 ini, 76%-nya punya account Stack Overflow. Bahkan dari sini aja, nggak semua yang punya account Stack Overflow ya. Jadi kelihatan kayak teman-teman yang nonton juga nggak punya. Coba kalau ada yang punya, tulis deh di kolom komentar ya. Keren kalian. 62%-nya di atas
lebih dari setengahnya nih ya pernah pakai JavaScript. Ya karena memang Stack Overflow ini mungkin kelihatannya fokusnya di web development ya. Jadi ya kayaknya kalau kalian belajar web development ya kayaknya hampir pasti menggunakan JavaScript ya. Karena JavaScript itulah bahasa untuk browser kan, berjalannya di browser. Jadi mau nggak mau kita pasti kenal sama JavaScript. Dari 65.000 ini 48.000-nya membagi informasi gaji mereka. Ini juga menarik nih. Oke, jadi ini juga recapnya yang nanti kita bisa lihat satu persatu ya. Itu ini ada judul-judulnya. Oke, menarik nih. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari awal aja ya. Nih, jadi ada developer profile. Jadi profil-profil orang yang ngisi surveinya. Kita lihat. Oke, nah ini sebelumnya kita lihat dulu untuk yang sebelumnya. Wow, yang sebelumnya 90.000 ya. Lebih banyak yang ngisi. Kemana nih sisanya ya? Oke, sekarang kita klik developer profile. Kita lihat mulai dari education ya. Jadi pendidikan dari yang ngisi surveinya. 60% katanya ya punya BA, ini tuh bachelor's ya, atau sarjana ya. 66% itu sarjana atau master. 49%-nya masih belajar di sekolah ya, baik itu di SD, SMP, SMA, secondary school tuh sama universitas. Kalau associate degree itu gelar penyetaraan ya. Nah, ini paling banyak ternyata lulusan sarjana ya. Kalau yang profesional ya dibagi menjadi 4 ya. Ada profesional, ada yang lagi belajar sama di luar itu. Ya, ternyata banyaknya yang sarjana. Oke. Learning to code, belajarnya dari mana katanya ya? Paling banyak dari online resource. Ya, pastilah sekarang ya kita banyak sumber belajar online gitu ya, yang sangat memudahkan kita. Baik itu tulisan, video, bahkan podcast pun ada untuk belajar coding sekarang. 82% dari online ya. Oh, ini kayaknya boleh milih boleh milih lebih dari satu ya. Makanya ini kalau di total lebih dari 100%. Dari buku, dari kursus atau sertifikasi belajar di sekolah atau di kampus, on the job training saat diterima kerja terus di training, belajar dari teman, dari kolega ya, diajarin temennya, ikut coding bootcamp. Oh, kolega tuh rekan kerja ya. Nah, kalau ini temen atau keluarga. Oke, sip. Nah, terus belajarnya dari mana? Katanya dari dokumentasi teknis. Nomor 1 loh. Ini teman-teman kalau belajar dari dokumentasi teknis nggak? Saya menyarankan buat teman-teman ya sumber belajar utama tuh harusnya memang dari dokumentasi teknis. Baru kita kalau mentok cari tempat lain gitu ya. Nomor 2 katanya Stack Overflow. Oke, ini tulisan ternyata menempati tempat yang lebih tinggi daripada video ya. Banyak juga mungkin teman-teman di sini yang lebih nyaman untuk baca tulisan daripada nonton video gitu kalau kita mau belajar. Karena memang baca tulisan itu cenderung bisa lebih in-depth ya, bisa lebih detail gitu. Dan mau bolak-baliknya lebih gampang daripada kita nonton video gitu. Dari blog, oh ini beda ya, written tutorial sama blogs tuh beda. Padahal biasanya blogs itu berisi tutorial tertulis juga. Video, e-course, online. Oh kalau ini online books apa bedanya ya sama? Oh literatur yang dalam bentuk online. Sosial media, AI, wah di sini ternyata ya. Padahal saya berharap AI itu sekarang sudah mulai bisa diandalkan. Sekarang saya kalau bingung nyari sesuatu, tanya AI dulu. Terus preferensi dokumen teknis lewat mana? Lewat API dari dokumentasinya atau dari SDK, Software Development Kit, dari user guide atau README katanya ya, search engine dan AI. Nah, mulai masuk nih AI. Pengalaman, berapa tahun coding dari para penulis survei atau pengisi surveinya ya. Ternyata paling banyak itu di 5-9. Berarti lumayan udah middle ya. Middle ke senior nih kayaknya nih. 5 tahun tuh belum berpengalaman ya. Ini entry level 1-4 junior lah. Ini middle, ini senior nih kayaknya nih. Wah, ada yang udah sampai 40 tahun ya. Berarti usernya Stack Overflow nih senior-senior semua nih. Secara profesional, oh ini ngoding ya. Pertama kali berkenalan dengan coding. Kalau ini, codingnya ngasilin duit. Nah, baru ini saya bilang tadi junior, senior, dan middle ya. Ternyata paling banyak, ini ya. Junior ya, paling banyak. Oke. Nah, ini berdasarkan tipe developernya. Oh, jadi berapa tahun kira-kira untuk dapetin titel ini? Kalau senior eksekutif 17 tahun. Manager 15 tahun, developer advocate 15 tahun gitu ya. Kalau front end mungkin baru ya. Oh, kok 8 tahun ya? Lumayan juga ya. Gitu kan bacanya ya. 15 tahun berpengalaman. Role-nya apa? Paling banyak full stack. Nah, ya betul. Jadi memang saya juga menyarankan teman-teman yang lagi belajar tuh coba incer full stack gitu ya. Baru nanti setelah bisa full stack, kalau dapat kerjaan mengarah ke spesifik ke bagian mana itu silahkan. Mau back end, mau front end boleh. Tapi harapannya sih full stack bisa gitu ya, bisa bikin aplikasi mulai dari front end, back end, infrastrukturnya, security-nya, bisa dulu gitu. Jadi ketika nanti teman-teman dapat proyekan freelance, bisa mau kemana-mana gitu. Tapi kalau misalkan udah bisa full stack, mau cari kerja back end bisa, front end bisa gitu ya.
Jadi memang paling banyak full stack, terus back end. Oh, lebih banyak back end ya kalau di Stack Overflow. And ini apa nih? Enterprise nih, developer desktop ya, bikin aplikasi desktop. Mobile, embedded system, engineering manager, researcher di kampus ya. Akademisi gitu ya, data engineer, machine learning specialist, sampai apa nih? Marketing. Oke. Sip. Ini tadi ya, geografis. Amerika, Jerman, sama tadi kita udah baca di depan. Demografinya ternyata paling banyak di sini, 25 sampai 34. Kalian masuknya kemana nih? Saya berarti udah di sini nih guys. 35 sampai 44. Oke, itu ya. Jadi ini kita lihat dulu apa namanya kira-kira yang ngisinya tuh siapa aja gitu. Sekali lagi, ini bisa dijadikan sebagai patokan awal atau ya kira-kira aja gitu ya, bukan sebagai standar yang pasti gitu. Sekarang kita masuk ke teknologi. Nah, ini yang paling serunya, teman-teman. Teknologi yang paling populer. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Walaupun ada beberapa dari sini yang saya nggak setuju sama kategorinya. Karena kategorinya sangat umum. Nih, kayak ini aja ya. Ini adalah bahasa pemrograman, bahasa scripting, dan bahasa markup digabung. Gitu. Yang paling populer apa? JavaScript. Yang kedua apa? HTML. Gitu. Padahal harusnya dua ini kayaknya nggak bisa dibandingin ya. Bahkan ini harusnya dipakai secara tandem gitu. Kalau mau bikin web, kita bisa pakai JavaScript, HTML. Kita bisa pakai Python, HTML. Kita bisa pakai TypeScript, HTML. Kita bisa pakai Java bahkan, HTML. Kita bisa pakai PHP, HTML. Jadi harusnya ini scripting sendiri ya. Tapi nggak apa-apa lah. Nomor 1 katanya JavaScript. Nomor 2 HTML. Nomor 3 Python. Paling populer ya. Nomor 4 SQL. Nah ini juga sama ya. SQL itu kan bahasa untuk database ya. Jadi kayak mau pakai JavaScript, pakai SQL bisa. Pakai PHP, belakangnya SQL bisa. Kayaknya juga ini developernya bisa milih dari satu. Atau pengisi surveinya bisa milih satu. Jadi nggak apa yang dipakai gitu sehari-hari. Ya, dia bisa checklist banyak nih kayaknya. Checklist gitu. Nggak pilih satu. Mana yang menurut Anda terbaik? Nggak kayaknya. Jadi populer ya. Ini untuk semua kalau kita lihat di profesional, dipakai di kerjaan tuh JavaScript, SQL, HTML, CSS, Python. Ada shell script. Ini kalau pakai terminal ya. Java, C#, C++, PHP, C. Nah, kalau untuk belajar apa coba? Dugaan saya sih Python ya. Nah, ya. Python memang kalau untuk pemula, untuk belajar itu enak banget ya. Buat logika pemrograman, belajar dasar-dasar programming. Dia nggak terlalu strict, jadi nggak cepat frustasi belajarnya. Terus juga abis dari situ dia versatile atau apa ya, bisa dipakai ke banyak hal gitu ya. Mau ke web bisa, AI bisa, machine learning bisa, bikin game bisa gitu. Jadi cocok buat kalian yang baru belajar. JavaScript malah ketiga ya, karena dia memang spesifiknya di web ya. Apa coba ya? Ada bahasa yang saya nggak tahu nih pasti nih. Yang nggak pernah saya dengar ya. SQL, C, Shell, TS, C#, Rust, PHP, Assembly, Lua. Sampai sini masih tahu semua lah ya. Walaupun ada yang belum pernah pakai untuk bikin sesuatu ya. Nah ini nggak tahu nih. GDScript, Haskell tahu tapi belum pernah coding pakai Haskell. MicroPython nggak tahu, Ruby belum tahu. Nah udah ke bawah sini udah aneh-aneh nih. VBA, Zig, Lisp, OCaml, Prolog. Nah Prolog saya waktu kuliah pernah nih. Dia untuk bikin AI ya, sederhana ya. Jadi dia isinya tuh logic ya. Scala, Julia, ada Elixir. Oh Elixir di bawah ya. Objective-C juga sekarang udah di bawah karena orang bikin aplikasi iOS udah pakai Swift ya. DLP. Wah, ini juga jadul nih. Dulu saya kuliah pakai DLP. F#, COBOL. Wah, ini. Jadi inilah bahasa pemrograman yang paling populer ya. Kalian lagi belajar apa nih, teman-teman? Lanjut, database. Wah, ini 3 besar ya. Oh, bentar. Saya mau cek dulu kalau tahun lalu. Tahun lalu kayaknya sama deh. Paling populer kita lihat di JavaScript, HTML, Python. JavaScript, HTML, Python masih sama ya. SQL masih sama, TS masih sama. Kayaknya semua masih sama deh. JS, SQL, HTML. Oh, ini ketukar. SQL mengalahkan HTML. Yang baru belajar. Wah, sekarang Python naik. Pasti gara-gara AI ini ya. AI, machine learning, Python jadi nomor 1 nih. Tuh ya, dia turun bahkan HTML sekarang kedua ya, turun 1. Oke, sekarang database. Postgre, MySQL, SQLite. Juga sama. Postgre, MySQL, SQLite. Ya, jadi SQLite mulai naik popularitasnya karena meskipun dia file base gitu ya, nggak ada servernya, tapi dia cukup powerful untuk project-project kecil sampai menengah. Mana makin turun kayaknya Oracle deh. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Di sini tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tetap
9. Oke, jadi ini kalian kayaknya saatnya belajar Postgre, MySQL. MySQL tuh kayaknya termasuk MariaDB ya? Ya, MariaDB yang versi gratisnya sama SQLite. Oke, Cloud, platform cloud. AWS, Azure, Google Cloud. Sama kayaknya. AWS, Azure, Google Cloud. Oke, jadi 3 besarnya tetap. Mungkin kalau di Indonesia sekarang Alibaba Cloud yang mulai masuk ya, tapi di sini dia di bawah banget nih Alibaba Cloud. Bahkan di sini belum ada tahun lalu ya. Tahun lalu di Stack Overflow belum masuk, tapi sekarang udah masuk tapi dia masih di bawah. Cloudflare, Firebase. Cloudflare, dikalahkan oleh Cloudflare sekarang. Kalau profesional masih sama. Kalau learning nih Google Cloud di atas karena kayaknya banyak fitur-fitur untuk pemulanya ya. Jadi tier-tier yang kecilnya tuh bisa dipakai untuk para pemula. Terus juga banyak event-event ya tahun ini ya. Event-event yang ada di dalam Google Cloud-nya. Jadi ternyata untuk yang baru belajar, tuh tahun lalu masih belum ya. Untuk yang baru belajar, Google Cloud masih nomor 1. Keren. Lanjut ke web frameworks. Nah, kalau di sini kayak seperti tahun lalu saya masih juga tidak setuju ya. Karena ternyata masih belum dipisahin antara Node.js dan React. Nah, ini agak aneh menurut saya. Judulnya Web Framework and Technologies. Sangat umum sekali. Samain dengan ini nih. Kalau ini kan Programming, Scripting, and Markup Language. Oke lah ya. Kalau ini Framework Web dan Teknologi. Nah, teknologi itu kan umum sekali. Makanya kita lihat di sini nomor 1-nya Node. Ini kan sebetulnya apa ya? Runtime engine ya. Bisa nggak disandingin sama React? Bahkan React aja bukan framework. React itu kan library ya. jQuery pun kalau kita masuk ke jQuery itu dia bukan framework, library dia. Tuh, JavaScript library. React juga sama. React library tuh. Jadi harusnya ya menurut saya ini runtime engine. Apa ya? Mungkin sama Boon gitu ya. Deno. Tuh ada Deno. Ban belum ada ya. Boon nggak ada tuh. Kayaknya orang yang pakai React ya pakai Node.js juga. Kalau framework itu kan Next.js. Oke lah ya. Express. Angular ya. Vue.js. Laravel mana? Di bawah sini Laravel. Bahkan ada WordPress. WordPress kan dia bukan framework. Dia CMS ya. Content Management System. Dan kayak Laravel tuh kan full stack framework ya. Sandingannya tuh sebetulnya apa ya? Express kali ya. Express tuh back end, deng. Sandingannya tuh Django ya. Django, Laravel, Nest ya. Ini masih terlalu nyampur sih. Tapi kalau tahun lalu gimana? Node, React, jQuery, Express, Angular. Node, React, jQuery. Ini ketukar. Next-nya nggak ada nih. Next-nya naik. Keren. Kalau profesional, React nomor 1, Node kedua. Buat yang baru belajar, Node.js. Nah, jadi inilah framework yang populer ya menurut survei Stack Overflow. Oke, berikutnya apa? Embedded Technology. Ini sistem tertanam ya. Device. Sekarang yang paling populer ya udah Raspberry Pi sama Arduino. Smart apa gitu ya? Smart TV, smart kulkas. Pokoknya perangkat rumah tangga atau perangkat apapun yang sekarang kita bisa tanamin internet atau komputer di dalamnya. Arduino, untuk yang baru belajar Arduino. Kenapa ya? Mungkin perangkatnya lebih mahal ya dibanding Arduino ya kalau Raspberry Pi ini. Ini framework lain tuh. Ini ada lagi other frameworks and libraries. Ini juga, ini ada pertanyaannya nih. Which other framework and libraries have you done extensive development? Jadi framework dan library apa yang Anda sering gunakan ya selama 1 tahun ke belakang? Terus mana yang pengen digunakan di tahun depan katanya. .NET. Nah, ini kenapa .NET nggak masuk ke sini ya? Aneh juga ya. Apa karena dia bukan web? Dia kan web juga ya. NumPy, Panda, .NET Framework, Spring di sini ada juga nih padahal. Ada Notepad++, guys. Masih ada yang pakai Notepad++. Masih ada yang pakai Notepad++ ya. Teman-teman ada yang pakai nggak? Saya yang pakai Notepad++ sudah hampir lebih dari 10 tahun yang lalu ya. Saya dari Notepad++ pindah ke apa ya dulu ya? Sebelum ke Sublime Text saya pindah dulu ke satu yang gambarnya daun ya. Lupa namanya. Saya pernah pakai Bracket juga. Punyanya Adobe. Terus saya pindah ke Sublime Text baru ke Visual Studio Code. Sebetulnya yang keren ini nih bawaannya IntelliJ ya. Kayak PyCharm, WebStorm, PHPStorm. Apalagi kalau kalian ngoding Laravel tuh pakai PHPStorm enak banget ya. Cuman memang berbayar ya. Vim, juga saya pengen nih nyobain pakai Vim ya. Banyak yang bilang VS Code tuh lambat ya. Tapi kalau saya sih masih belum merasakan bahwa lambatnya VS Code ini menghambat gitu. Jadi ya saya masih tetap pakai aja. Ini banyak banget yang saya nggak tahu ya. Kode editornya. BB Edit. Nah, juga saya pernah pakai. Lama banget. Kalian pakai yang mana? Coba boleh kasih tahu di kolom komentar ya. Asynchronous Tools ini buat project management ya, buat chatting, nge-track progress.
Buat ngobrol, Jira nomor 1 ternyata. Oh, kalau baru belajar pakai Markdown. GitHub discussion. Kayak Jira berbayar sih. Confluence, Trello, Azure DevOps, Asana. Oke, ini Synchronous. Oh, ini baru buat video conference ya. Microsoft Teams nomor 1. Ya. Slack, Zoom, Discord, oke. Coba kalau profesional pakai apa? Microsoft Teams. Kalau yang belajar, Discord nomor 1. Selain buat gaming juga sekarang komunitas-komunitas sudah mulai pindahnya ke Discord. WhatsApp nomor 2, Zoom masih dipakai kayaknya ini buat kuliah-kuliah ya. Google Meet, saya belum pernah pakai Microsoft Teams nih. OS yang paling banyak masih pakai Windows, macOS, Ubuntu sama Android. Windowsnya WSL. Oke. Nah, ini nih AI Search dan Developer Tools. Nomor 1 masih meraja ChatGPT ya, karena bisa dipakai di mana-mana ya. Walaupun katanya kalau spesifik buat coding katanya sekarang tuh Claude paling oke sih. Ya, ini yang selalu saya pakai tuh ya kalau nggak ChatGPT, Copilot, Gemini. Kayak Bing AI tuh udah Gemini ya sekarang ya. Visual Studio IntelliCode. Nah, ini saya baru tahu nih. Yang saya tahu kan IntelliSense ya. Ternyata dia punya sendiri AI-nya. Codium saya pernah pakai, Perplex juga pernah pakai, Tab9 pernah pakai. Ini Wolfram tuh dulu saya pakainya sebelum AI rame tuh, dia buat nanyain kayak rumus matematik, rumus fisika gitu. Udah ke bawahnya saya nggak tahu. Meta AI belum pernah pakai, dan yang bawah sih nggak pernah pakai. Ini sih memang yang paling sering dipakai 3 ini. Cloud aja saya sebetulnya belum pernah pakai, cuman katanya hasilnya lebih bagus. Profesional sama, learning juga sama. Nah, ini adalah yang disukai dan diinginkan untuk digunakan di tahun depan. Python ya. Python, JavaScript, SQL. Ini berarti nih 3 bahasa ini teman-teman ya. Coba diulik-ulik buat yang lagi belajar. Nah, di sini Kotlin ada tapi di atas nggak ada ya. Database tadi ya. Sama kayak yang di atas sebetulnya nih. Cloud, framework juga sama. React Next ya. React Node Next. Embedded, framework lain, tools lain, sama IDE tadi. Visual Studio ini beda ya sama Visual Studio Code, beda ya. Visual Studio ini untuk Java ya, bukan ya. Dia buat apa? .NET ya? Lupa saya. Ini udah tadi ya, sama aja. Ini cuman yang disukai dan ingin digunakan. Nah, ini teman-teman bisa lihat statistik yang lain. Sebetulnya yang pentingnya tadi ada di atas. Kalau ini tentang perasaan ya. Pernah bekerja pakai apa, terus pengen kedepannya mencoba untuk atau punya kesempatan bekerja dengan teknologi apa. Ini bisa dilihat di sini ya. Sekarang kita langsung masuk ke topik berikutnya. Kita lihat AI, kayaknya AI tadi udah ya. Oh, ini perasaan kita terhadap AI. Apakah digunakan di proses development katanya ya? 78% itu pengen. Nih, jadi dijumlahin ini. Pengen menggunakan AI. Hanya 24 yang tidak dan nggak berencana untuk pakai katanya. Ada juga ternyata ya. 61 udah pakai. Terus udah dipakai apa perasaannya katanya, sentimennya gimana? 72% bilang menyukai lah gitu ya. Kalau indifferent tuh kayak nggak peduli lah, cuek gitu. Ini nggak yakin, ini nggak mau, sangat tidak mau. Ternyata adanya di sini. Semua cari aman ya. Suka, nggak bilang sangat ya. Kalau belajar gimana? Belajar juga sama. Apa keuntungan pakai AI? Nah, yang pertama katanya meningkatkan produktivitas. Yang kedua mempercepat proses pembelajaran. Yang ketiga meningkatkan efisiensi, meningkatkan akurasi, bikin pekerjaan semakin gampang dikelola gitu ya, dan meningkatkan kolaborasi. Akurasi dari hasil AI-nya, jadi nggak ada yang bilang highly trust, jadi selalu kita tuh jangan 100% percaya gitu aja sama AI. Dia harus kita check and recheck lagi gitu ya. Makanya nggak ada yang bilang highly nih. Malah ada yang bilang highly distrust, jadi nggak percaya nih hasil AI-nya. Kemampuan AI untuk menghandle tugas yang kompleks. Masih belum bisa. Bagus, tapi katanya nggak kalau kompleks, kalau tesnya kompleks nggak bagus katanya. Jadi ya memang tergantung kita ngasih promptnya seperti apa. Dipakainya di development workflow kita seperti apa? Nulis kode, cari jawaban, debugging, dokumentasi, membuat konten atau sintesis data, mempelajari code base, testing, commit dan review kode, project planning, predictive analytics ya. Jadi untuk memprediksi gitu, sama deployment dan monitoring. Oh, ini kenapa belum ada? Oh, ini kedepannya pengennya seperti apa katanya. Jadi kayak kesimpulan lah. Tuh ya, jadi teman-teman, saran saya sih gunakan AI tapi dengan bertanggung jawab gitu. Nah, ini etikanya ya. Apakah AI mengancam pekerjaan kita? Enggak katanya. 12% bilang iya, tapi sisanya enggak. 19% belum yakin. Isu etis apa yang paling penting katanya? Misinformasi.
Ya kadang-kadang masih suka jawabannya tuh nggak tepat ya. Sumber datanya salah. Yang kedua, datanya bias. Yang ketiga, mengimitasi seseorang, kesukaan terhadap sesuatu gitu ya. Jadi dia nggak, ya bias tadi ya, ini bias. Membutuhkan energi, mengganti pekerjaan. Tantangannya apa? Jangan percaya dengan outputnya, selalu cek lagi. Kurang konteks. Jadi dia nggak tahu arsitektur internal dan company knowledge-nya. Ya ini juga sebetulnya gara-gara AI-nya responsible gitu ya. Nggak mungkin kita tanya tentang company knowledge sebuah perusahaan yang harusnya nggak diketahui, dia bisa tahu juga nggak boleh ya. Policy ya terhadap security, kurangnya training dan edukasi terhadap tool baru. Nggak semua orang pakai. Menciptakan pekerjaan baru ya malah ya. Jadi malah nambah-nambah kerjaan. Dan ini apa nih? Executive buy-in. Tuh, jadi di sini ya ternyata ya secara umum membantu lah ya. Oke. Tuh, terus berikutnya kita masuk ke bagian work. Ini apa? Oh, ini demografi dari para pekerjanya. Kayaknya yang paling menarik itu, nah ini nih, salary ini teman-teman. Jadi tadi semakin senior kan semakin ke atas ya. Tadi kita udah lihat tahun bekerjanya memang senior eksekutif tuh paling lama, makanya dia gajinya besar ya. Ini per tahun ya, $127. Atau coba kita konversi ke rupiah ya. USD to IDR, kita lihat ya. Berapa nih? 2 miliar ya. 123. 2 miliar per tahun. Yang kalau kita konversi ke bulan, bagi 12, setahunnya 170 juta ya. Jadi gajinya seorang eksekutif senior 170 juta per tahun. Tuh. Kalau mau silakan. Developer Advocate Manager, SRE itu Site Reliability Engineer ya, yang ngurusin tentang keamanan, kehandalan, optimasi. Ini mahal nih. Cloud Infrastruktur, wah ini juga mahal nih. Blockchain, ini juga karena belum banyak kayaknya ya blockchain developer, jadi kayaknya masih harga developernya makin mahal. Security, hardware, data engineer, machine learning, database administrator. Designer, ini designer apa ya? Designer secara umum atau web designer ya? Soalnya front end nih paling bawah ternyata teman-teman. Front end developer. Karena mungkin satu sudah terlalu banyak. Dan untuk menjadi seorang full stack pasti bisa front end juga gitu. Jadi ya saingannya makin banyak. Tuh, jadi silakan teman-teman nanti lihat kalau pengen dapat gaji berapa, langsung dikonversi ke sini aja. Perbandingan antara gaji dengan pengalaman. Jadi makin ke kanan, makin lama ya pengalaman kerjanya, makin ke atas gajinya makin tinggi. Nah, makanya tadi senior eksekutif tuh paling senior ya, jelas ya paling lama kerjanya, gajinya paling tinggi. Coba sekarang kita lihat yang paling kiri tapi paling atas. Ini nih, dia data or business analyst. Jadi dia pengalaman kerjanya sekitar 7 tahun, setahunnya dapat $54.000. Student di sini ya ternyata. Maksudnya gimana? Masih sekolah udah bisa menghasilkan uang gitu ya. Ini berdasarkan bahasa pemrograman, gaji, dan experience. Jadi kalau kita bisa Dart, wah ini 8 tahun ya. Lama juga ya. 8 tahun gajinya segini. Kalau Delphi, waduh. Gimana bacanya ya? Ini agak bingung juga nih. Oh, ya ini berdasarkan yang ngisi survei ya. Jadi ada programmer Delphi yang udah 19 tahun, gajinya segini. Gitu. Ada programmer COBOL, dia udah 17 tahun kerja, gajinya segini. Gitu ya. Nih programmer PHP di sini. Dia 48.000 per tahun, pengalamannya sekitar 10 tahunan. JavaScript di sini pengalamannya lebih sedikit ya, tapi gajinya 63.000 gitu. Ini bagaimana kita purchasing teknologi. Oh, kita membeli sebuah teknologi gitu ya. Ini saya kurang paham nih kalau di sini. Coding outside of work. Oh, hobi, belajar sendiri, kontribusi ke open source, freelance, bootstrapping, bikin bisnis, ngerjain tugas sekolah atau akademik, nggak ngoding. Jadi ada yang kerjanya ngoding, di luar kerjaan hobinya ngoding ya. Saran saya sih jangan ya. Kecuali ke sini freelance, open source nggak apa-apa ya. Tapi kalian udah kerja ngoding gitu ya, hobinya tetap ngoding. Next kita ke komunitas. Apa nih? Oh, komunitas selain Stack Overflow. Apa aja yang dikunjungi ya? Oh, ini kayaknya. Apakah punya account? Nah, ini saya nggak yakin sih. Oh, ini responden ya.
Yang jelas kalau responden ya mungkin harus login dulu ya. Ini yang 16% dia bisa ngisi survei tanpa login berarti. Saya yakin banyak sih. Ini cuma 59.000 ya. Ya saya yakin masih banyak yang nggak ngisi survei sih. Atau coba teman-teman kalau misalkan nanti ada lagi untuk yang tahun depan, kita coba isi deh ya. Oke, itu untuk community. Ini kita masuk ke professional developers. Ini apa nih? Oh, partisipasi. Kalau ada developer series. Oh, udah sih. Ini yang menariknya sebetulnya tadi udah ya. Oke teman-teman, jadi mungkin itu tadi ya penjelasan mengenai survei yang sudah dilakukan oleh Stack Overflow. Gimana menurut kalian? Apakah yang sedang kalian pelajari sekarang itu udah sesuai dengan tren yang ada atau dengan hasil survei yang ada? Nah, kalau belum bisa diulik-ulik lagi gitu ya. Kalau misalkan ada yang nggak sesuai juga, sebetulnya menurut saya nggak apa-apa ya. Karena ini seperti yang saya bilang tadi, surveinya hanya ngambil sampelnya tuh nggak banyak ya, 65.000 dan itu adanya juga banyaknya di Amerika gitu. Belum tentu bisa diterapkan sepenuhnya ke Indonesia. Ya, tapi setidaknya kita jadi punya gambaran ada teknologi apa aja sih, yang lagi naik apa, yang udah mulai turun apa, yang lagi banyak dipelajari orang itu apa. Sehingga kita bisa berstrategi lagi kalau mau belajarnya seperti apa. Coba tulis juga di kolom komentar kalau teman-teman punya pengalaman terhadap teknologi-teknologi yang tadi ada di dalam surveinya. Kasih tahu lagi belajar apa juga, biar teman-teman yang lain jadi tahu dan terinspirasi juga. Ya, jadi mungkin itu aja untuk video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Saya Sandika Gali pamit, dan seperti biasa teman-teman, jangan lupa titik koma.